Di Quran Allah sebutkan Bismillahirrahmanirrahim, qad aflahal mu'minun, beruntunglah orang-orang yang beriman. Allazina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang yang khusyuk dalam salatnya. Apa arti khusyuk? Perlu kita sama-sama kita sadari betul. Khusyuk ini maknanya serius. Kalau bahasa HP-nya autofocus. Dia nggak mereng-mereng dia. Fokus saja. Apa yang difokuskan? Antara lidah sama hati dia satu. Antara lidah sama hati satu. Kata Habib Umar, ada 3 tanda orang itu khusyuk. Yang pertama, hudurul qulub, hatinya itu hadir. Jadi ini mau maghrib ini. Nah, ini hadir, niat sholat maghrib lah. Ketika takbir, aku sholat maghrib. Aku bukan di kantor, aku bukan lagi ngajar, aku bukan lagi mengedit video, aku sholat. Itu udah hadir. Hudurul qulub, hatinya sudah hadir. Ketika takbir itu batasi semua. Makanya saya kasih tahu dulu ya sebelum kita bahas itu. Ada nggak kita lihat di masjid-masjid itu bacanya batas suci, yang untuk supaya nggak kena sepatu? Ada ya, Bang ya? Batas suci ini filosofinya, batas suci itu adalah maknanya, maksudnya batas suci itu ketika kita pijak itu perkara dunia itu dihilangkan. Jadi kita masuk fokusnya Allah aja. Itu makna batas suci itu. Ketika pijak itu batas suci, maka segala problematika kita singkirkan dulu. Hari ini kita sholat bawa masalah, kan lucu. Mana boleh sholat bawa masalah? Makna sholat bawa masalah itu, lagi sholat mikirkan masalah, itu enggak betul, itu salah. Tapi egoisnya kita lagi makan, enggak pernah mikir sholat. Lagi kumpul-kumpul sama kawan, jarang mikir sholat. Tapi lagi sholat, mikir kumpul sama kawan, mikir tugas. Lagi ngerjakan tugas, enggak pernah mikir sholat. Siapa yang egois? Kita. Maka yang pertama, hudurul, hadirkan hati kita. Hadirkan apa? Hati. Jadi Bang, pertama dengan hati. Yang kedua ini perlu belajar ya. Wa tafahamul ma'ani. Difahamkan maknanya. Saya yakin betul abang-abang semua, bahkan murid-murid mualim ini, semuanya pasti hafal Al-Fatihah. Pasti hafal Al-Fatihah. Insya Allah. Tapi hafal nggak arti Al-Fatihah? Afwan. Kalau kita belum hafal Al-Fatihah, afwan ya, maka kita sulit untuk lama dalam baca Al-Fatihah itu. Pasti cepat-cepat. Apalagi tambah menghayal, ya kan? Tiba-tiba, udah Al-Fatihah nggak nih ya? Pernah ya, mungkin kita pun semua pernah gitu ya. Apalagi kita di deadline ya, ada kerjaan kita. Maknanya, tafahamul ma'ani, difahamkan maknanya. Setidaknya kalau kita nggak paham ayatnya yang disampaikan oleh imam, yang dibaca imam, setidaknya kita zikir Allah saja. Soal kita, hati kita Allah, Allah, Allah. Jangan lisan kita nanti batal. Tafahamul ma'ani, makna dipahamkan. Pertama tadi hudurul qulub, hati itu, hati hadirkan. Lagi sholat asar nih, lagi sholat maghrib nih, itu hadirkan. Yang kedua, fahami maknanya. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Niatkan. Bahkan ada sebagian ulama, termasuklah Ustaz Adi Hidayat, apa kata beliau? Ketika masuk iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, niatkan minta apa aja, karena disitulah doa terkabul. Jadi kita pas kalimat iyyaka na'budu itu, apa yang mau kita minta ya? Bukan masalah problem, tapi minta, tapi di hati. Ya Allah, aku pengen jamaah ini ya Allah sukses semua, boleh. Dan sukalah kita dalam doa itu jangan bicara sendiri-sendiri. Maksudnya gini, jangan minta ya Allah berikan hamba, berikan kami ya Allah. Kata-kata kami itu mudah-mudahan malaikat lewat, dikabulkan. Yang ketiga apa? Al-khawfu minal jalil, takut sama Allah. Banyak orang yang lulus dalam khusyuk itu ketika dia yakin Allah itu paling ngeri.
baik nikmatnya maupun azabnya. Percaya nggak sahabat-sahabat semua? Kalau di sini kita duduk ini ada malaikat rahmat turun. Percaya nggak? Ini kan kajian gaib. Al-iman la yuzallu bisyakkin. Keyakinan itu tidak akan pernah rusak karena keraguan-raguan. Yang kedua, ada malaikat rahmat, ada malaikat azab, termasuklah malaikat maut. Malaikat maut dalam hadis 70 kali dalam sehari mantau kita. Ini rumah siapa? Rumah Allah. Allah pasti bersaksi kan? Pasti melihat. Kita aja kalau orang masuk rumah kita tandai. Apalagi Allah. Diyufur Rahman, tamu-tamu Allah. Allah senang. Makanya yang kelima bang, jangan sholat sendiri. Itulah supaya kita dapat khusyuk. Sholat sendiri habis. Saya kasih tahu matematikanya. Bukan saya yang menghitung-hitung pahala ya. Saya ini SMA-nya memang aliyah, tapi jurusannya IPA, masuk ilmu tafsir. Tapi saya coba-cobalah, bukan melogikakan ya, tapi mengambil iktibar saja. Kata Nabi, sholatul jamaah. Sholat jamaah itu, maksudnya berjamaah, lebih afdol ketimbang sholatul fazi, sholat sendiri. Sab'a wa ishrina darajat. 20 derajat banding 1. Berarti kalau sahabat-sahabat semua, ananda sekalian, sholat berjamaah itu 1 rakaat, misalnya 4 rakaat dibalas 27 derajat. Itu kalau sholat berjamaah. Sholat sendiri gimana? Sah? Bayangkan kalau kita sholat asar tadi sholat sendiri, nggak berjamaah. Ini afwan ini, untuk perbandingan saja. Kita sholat asar berjamaah 4 rakaat berjamaah ya, pahalanya berapa? 27. Kalau khusyuk. Kalau nggak khusyuk, coba 27 kurang 4 berapa? 23 masih dapat. Ada dapat, bisa bawa pulang awak. 23 derajat itu. Sholat sendiri nggak khusyuk 4 rakaat -3. Makanya habis sholat stres. Habis sholat kok makin pening gitu. Habis sholat kok banyak utang. Karena sholat sendiri. Yang enaknya orang sholat berjamaah, imam nanggung Al-Fatihah, mana tahu menghayal. Nggak sempat baca Al-Fatihah, imam tanggung. Kurang baik apa Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah suruh kita berjamaah. La Islam illa bil jamaah. Islam itu nggak ada kalau nggak berjamaah. Jadi yang keempat itu jangan sholat sendiri bang, sholat rame-rame. Jadi pertama hudul qulub, yang kedua tafahumul ma'ani, yang ketiga adalah al-khaufu minal jalil, takut sama Allah, yang keempat jangan sholat sendiri. Insya Allah kita dapat khusyuk. Kecuali sholat sunnah. Sholat sunnah enak. Sholat duha lah, nggak khusyuk pun 2 rakaat, 4 rakaat, ya kan? Nggak enak nih, 6 rakaat, 8, makin enak. Subuh bisa gitu subuh, bisa. Nggak khusyuk nih 2 rakaat, subuh lah 4 rakaat, mana boleh. Aturannya sudah ada 2 rakaat. Wallahu a'lam bishawab.